jadi kakak yang baik, let alone suami dan ayah. Jadi kekesalan-kekesalan itu membuat Ari lumayan frustrated with himself, with the situation, dan mungkin sama orang tuanya juga, termasuk ibu kandungnya. Tapi sekesal apapun dia sama ibunya tetap ada rasa sayang. Tadi kalau nonton trailernya juga ikut mendoakan dan ikut sholat pas ibunya meninggal. Jadi karakternya Ari itu is stuck in a very difficult position, dan karena itu dia sangat kompleks. Nah, kalau dari Aisyah sendiri, anak bungsu yang sedia menemani ibu, yang ada di poster juga tentunya, boleh kan cerita sedikit singkat aja, tapi jangan spoiler. Oke, dari 3 bersaudara, kayaknya Ira ini yang paling nelangsa ya. Kakak-kakaknya pergi dari rumah, nggak ikut ngurusin ibunya, dan Ira juga lah yang paling kelihatan sayang sama ibunya, walaupun sebenarnya masih ada nuntutnya sih, karena nggak bisa dibohongin juga kan, pasti capek, ada rasa capek, ada bebannya juga. Tapi terlepas dari kebencian kakak-kakaknya ke ibu, omongan-omongan gak enak dari warga, ya Ira tuh lebih ke pasrah aja sih sama keadaan itu sih. Dan Ira orang paling pertama yang percaya ibu tuh ditemu, jadi emang paling banyak nangisnya lagi Ira. Banyak banget bebannya Paling banyak. Nah, iya. Oke, selanjutnya ke Kak Oni Seroja sebagai ibu. Gimana ibu ngelihat anak-anaknya modelannya begini semua pada stres, punya beban dari keluarga gitu? Boleh nggak cerita sedikit? Kalau itu rokok bu, nanti ya. Itu toleran lagi kayaknya. Jadi sebenarnya semua muara, sebagai ibu sih muara kejadian itu tuh ibu ngerasa bahwa semuanya sebenarnya dari dia, bagaimana anak-anaknya bisa sampai segitu bencinya sama ibu. Itu ya karena memang ada dysfunctional family itu. Tapi sebenci-bencinya anaknya, ibu adalah tetap ibu. Dia akan tetap menyayangi anaknya dengan caranya sendiri. Jadi dia tidak bisa berbuat apa-apa sebenarnya dengan kondisi seperti itu. Istilah katanya itu udah terlanjur lah ya. Kayaknya udah ya, nanti spoiler. Iya, itu sih. Tapi Mas Rizal, thank you. Mas, thank you. Sudah mempercayakan kami untuk sebuah karya yang kita sendiri we proud of, jadi bagian dari tim ini. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab ke wartawan, aku mau nanya sedikit ke Mas Rizal. Mas Rizal, filmnya disajikan di Dolby Atmos juga. Kira-kira kenapa tuh Mas? Pada saat masuk post, karena waktu syuting belum tahu bahwa film ini akan di-treat dengan Dolby Atmos. Pada saat kita masuk post production, baru saya dapat kabar Rizal, ini kita bikin dengan teknologi Dolby Atmos. Itu sebuah teknologi di sound yang sangat mengenhance semua yang ada di mixing ya, dan itu memberikan experience yang sangat berbeda kepada para penonton. Pada saat saya dapat berita itu, saya teriak-teriak, saya loncat-loncat karena nggak banyak film saya pakai Dolby Atmos. Jadi pas ini terus pakai Dolby Atmos, waduh seru banget gitu ya. Tentu bukan saya aja yang seru, Adit dari sound designernya juga, Nara dari Steve Smith yang bikin musiknya juga. Karena dengan adanya Dolby Atmos kita tuh bisa memberikan satu experience yang tambah lagi kepada para penonton di bioskop, dan terlihat bedanya antara nonton di rumah dan di bioskop itu dengan Dolby Atmos. So gak sabar untuk teman-teman semua bisa dengerin menikmati film ini dengan sound Dolby Atmos. Jadi langsung bisa all around you ya. Ya. Oke, langsung saja